jadi motivasi aku kali sampai sekarang. Kata Pak Muhyiddin itu, pertama, kalau bukan kita siapa lagi? Kedua, kita tuh kalau mau perubahan, kita harus masuk ke dalam politik. Misalnya kita tunggu yang lain gitu, sementara kita tetap mengutuk keadaan, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, kenapa nggak kita? Dari kita mulainya gitu. Ya, selamat sore bagi pemirsa PKS TV Padang yang menyaksikan di rumah. Pada sore hari ini kita sedang bertemu dengan sosok yang luar biasa semangatnya, dan juga pastinya juga wajah-wajah baru yang penuh dengan semangat untuk kita khususnya di Kota Padang. Nah, nggak sabaran lagi ya, kita kembali lagi ini masuk dalam program yang biasanya kita launching di sore hari, itu kisah kicauan sore berfaedah dengan bintang tamu spesial pada sore hari ini, yakni Kak Kotrin ya Kak ya? Ya, gimana kabarnya Kak Kotrin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita pada kesempatan ini akan membahas sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bahas gitu. Kalau sebelumnya kita bahas parenting, pola asuh orang tua, bagaimana tentang pola asuh anak-anak. Nah, kali ini beda nih. Karena kenapa? Sebentar lagi kita juga akan merasakan pesta demokrasi yang sesungguhnya. Apa itu pemilu ya Kak Kotrin ya? Nah, ini berkaitan sekali dengan kondisi kita hari ini yang boleh jadi ini sangat sering kita temukan di lapangan ya Kak Kotrin, apalagi di usia-usia yang boleh dikatakan sangat produktif. Nah, kali ini kita berikan tema mahasiswa politik kok golput gitu ya. Nah, golput ini adalah semacam apa nih ya Kak Kotrin? Penyakit gitu. Insya Allah kalau misalnya yang golput ini bisa kita edukasi, bisa kita ajak, insya Allah bisa sembuh ya Kak Kotrin ya. Ya benar. Oke, sebelum kita masuk ke yang lebih serius, kita minta dulu perkenalan singkat dari Kak Kotrin. Siapa sih Kak Kotrin ini? Pasti teman-teman di rumah yang menyaksikan belum tahu siapa itu Kak Kotrin, beliau asalnya dari mana, dan kenapa beliau bisa hadir di sini pada saat hari ini. Nah, silakan Kak Kotrin. Assalamualaikum pemirsa PKS TV Kota Padang. Perkenalkan, nama Kotrinada Anistina Elsa Fredinia, biasa dipanggil Kotrin. Saya tinggal di Padang, kuliah di Padang, bekerja di Padang, insya Allah mengabdi untuk Kota Padang. Masya Allah, luar biasa. Kak Kotrin anak pertama? Iya, anak pertama dari 4 bersaudara. Anak bersaudara. Sudah Sudah wisuda? Sudah tahun 2019. Masya Allah, barakallah filmi ya. Dulu jurusan? Aku jurusan ilmu komunikasi angkatan 2015, tamat tahun 2019. Ilmu komunikasi luar biasa. Berarti kita harus banyak-banyak belajar komunikasi nih, teman-teman di rumah, untuk gimana komunikasi yang efektif dengan komunikan, dan bagaimana baik itu di keluarga ataupun di masyarakat tentunya ya. Insya Allah luar biasa. Pasti banyak nih ilmu dari Kak Kotrin ini. Nah, bicara tentang tadi kan tema kita mahasiswa politik kok golput gitu ya. Kalau mahasiswa politik ini sih fakultasnya Kak Kotrin? Secara besarnya ya, secara nama fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Memang di dalam Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik atau FISIP itu ada jurusan ilmu komunikasi, ada hubungan internasional, sosiologi, ada ilmu politik juga, administrasi publik juga gitu kan. Satu lagi ada antropologi juga. Nah, kalau misalnya untuk jurusan lain mungkin aku nggak tahu nih ceritanya, tapi cerita aku sekarang mungkin seputar mahasiswa ilmu komunikasi yang juga di mana kita harusnya aktif lah mengetahui keadaan politik Indonesia karena kita di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oh, berarti ini berkenan langsung dengan kehidupan masa lalu Kak Kotrin ya? Kayaknya gitu sih. Iya, cerita-cerita masa kuliah. Iya, the real story ya, kayak kita bicara tentang kenyataan gitu ya. Nah, di mana kita sebagai anak muda mungkin menjadi suatu keresahan bagi kita ya, ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan selayaknya seorang pemuda gitu. Nah, bicara tentang politik, pemuda itu kan dua kaitan yang sangat
erat ya pemuda politik gitu, karena kalau misalnya orang tua itu udah pensiun ibaratnya kan powernya beda ya sama anak muda, kita pasti butuh regenerasi gitu. Nah gimana sih sebenarnya pandangan Kak Kotrin terhadap anak muda yang tadi kan tema besar kita golput, gimana pandangan Kak Kotrin terhadap anak pemuda yang golput, dimana kan harusnya pemuda tuh kan harusnya dia memberikan perubahan, memberikan sumbangsih yang besar, agent of change, apalagi banyak ya perannya gitu. Nah gimana, sementara dia golput, dia yang seharusnya memberikan peran aktif gitu. Gimana pandangan Kak Kotrin? Mungkin Kak Uji juga punya pengalaman yang sama kan. Maksudnya kalau aku tidak aktif dalam organisasi BEM gitu kan. Jadi padahal aku melihat, kan kita pun melihat gitu kan, masyarakat melihat anggota-anggota BEM yang sering memberikan suaranya, demo apa segala macam, aksi. Itu kan sebenarnya bagian dari politik kan. Mereka menerapkan politik. Nah, tapi beberapa cerita yang aku dapat, kayak teman-temanku pun pas diajakin, ayo dong kita gabung partai itu misalnya gitu kan, atau sekelas besok kamu pilih partai yang mana pas pemilu misalnya gitu kan. Nah, tapi cerita yang aku dapat dari teman-teman aku atau kenalan-kenalan aku, bahkan teman dekat aku pun mereka jawabnya kayak kayaknya aku nggak suka lah pilih partai, misalnya kayak mereka tuh merahasiakan keberpihakan mereka ke partai yang mana atau suara-suara politik mereka yang mana. Maksudnya kalau pemilu memang kan kita ada azas pemilu yang rahasia apa segala macam, tapi kan apa sih salahnya kita membicarakan politik di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa gitu kan. Iya benar. Nah, bahkan sampai waktu pilpres sebelumnya, kita cerita-cerita nih, kamu pilih nomor 1, nomor 2, kayak gitu kan. Maksudnya kayak, aku pilih golput, dengan bangganya dia ngomong nih, aku mending golput aja lah, kayak gitu. Seorang mahasiswa FISIP ya? Iya, seorang mahasiswa FISIP ngomong dengan bangganya gitu kan, aku golput aja gitu. Alasannya bukan karena kampungnya jauh, terus ongkos dia besar, harus pulang untuk memilih ya. Iya, padahal kan kayak dari KPU Bawaslu pun memfasilitasi orang-orang dengan alasan tersebut kan. Dia bisa jadi pemilih tambahan apa segala macam gitu kan. Bisa di tempat domisili. Dan itu tuh rasanya urusannya pun tidak terlalu sulit ya kan, kalau kita memang benar-benar mau memberikan suara kita gitu kan. Benar. Nah karena orang-orang kayak gini lah Indonesia kayak gini sekarang. Kayak gitu. Itu kalau misalnya cuma satu yang berpikiran seperti itu, kita nggak tahu ada berapa banyak orang yang akan golput ya Kak Kotrin ya. Kalau misalnya satu untuk se-Indonesia nggak masalah mungkin kan, satu orang yang golput gitu. Tapi kalau misalnya satu per kelurahan atau satu per keluarga, satu per keluarga, satu per RT misalnya, atau satu per rumah di dalam satu RT kali berapa RT. Itu bahaya banget sih Kak Kotrin. Benar-benar berpengaruh sih suaranya. Gitu sih, maksudnya kayak disayangkan kali nggak sih mahasiswa bisa berpikir kayak gitu, padahal mereka sehari-harinya walaupun bukan anggota BEM, mereka pasti menjalankan aktivitas politik kan. Benar-benar. Sementara di kondisi tertentu nanti katakanlah ketika mungkin kadang misalnya untuk sebuah misalnya yang terbaru apa nih di Kota Padang, banjir ya Kak Kotrin. Misalnya banjir dalam kondisi terjepit seperti itu, pasti mau tidak mau kita mengharapkan uluran tangan pemerintah yang memang benar-benar pro ke rakyat, pembela rakyat gitu ya. Nah kalau misalnya kita menetapkan melabuhkan suara atau sama sekali tidak memberikan suara pada memang orang yang layak memimpin, nah kita tidak bisa mengharapkan apa yang kita tanam itu tadi sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya Kak ya. Nah benar sekali. Jadi itulah ya, tidak selayaknya kita pemuda ini golput gitu dengan enteng, tuh memang sangat sedih rasanya ya kita harusnya, sebagai wakil dari pemuda kalau golput gitu. Iya, harusnya kita memilih golputnya malu ya, dirahasiakan kalau kita golput gitu. Malah sekarang trennya tuh kalau kita jadi anggota partai, kalau kita memilih ke suatu partai yang benar-benar kita idolakan gitu kan, nah itu yang malah malu gitu. Iya benar. Mungkin ya nih Kak Kotrin, mungkin kayak semacam ada luka batin kali ya, luka batin yang memang semacam trauma. Misal nih ada salah satu oknum misalnya yang salah dalam suatu partai, katakan apapun lah partainya yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah itu membuat seakan-akan itu mewakili
kualitas dan kredibilitas dari sebuah parpol gitu. Nah, itunya mungkin keluasan hati dari seorang pemuda juga harus ada dalam hal menjatuhkan pilihan. Bukan berarti golput itu adalah satu-satunya solusi kan ya. Mungkin bisa kita pernah dikecewakan, oh si A dari partai itu dia pernah korupsi atau terlibat dalam kasus ini dan itu gitu. Nah, jadi mungkin di sana, tapi memang benar golput itu benar-benar nggak solusi ya. Iya, bukan pilihan juga. Bukan pilihan juga gitu. Nah, dengan golput kita bisa apa gitu? Juga sama sekali nggak mengubah apa-apa gitu. Nah, oke. Jadi kan itu sangat menyedihkan. Jadi gimana sih menurut Kak Kotrin tuh pemuda tuh harusnya gimana gitu? Idealnya tuh harusnya gimana pemuda itu? Nah, jadi aku barusan ingat cerita. Dulu aku ada mata kuliah pengantar ilmu politik. Iya. Yang mana dosennya tuh killer banget pokoknya. Jadi kita dapat tugas buat mewawancarai tokoh politik. Nah, bingung tuh kalau misalnya kita tidak punya kenalan tokoh politik kan, mau cari siapa? Kayak gitu kan. Masa wali kota gitu kan. Maksudnya kayak jadwal wali kota tuh susah apa gitu. Apalagi gubernur misalnya gitu kan. Buat keluarga aja alam gitu ya. Nah, jadi aku punya kenalan Bapak Muhidi. Masya Allah. Nah, karena kan udah sering juga nih interaksi dengan PKS sejak kuliah kan. Nah, jadi kontaklah, coba cari kontak beliau, ini segala macam. Aku berdua sama teman aku pergi ke kantor DPRD Kota Padang yang di Sawahan. Hujan-hujan waktu itu, tapi karena udah janji nih kan sama anggota dewan kan. Terus cerita-cerita, dan kami mulai wawancara apa segala macam kan, buat laporan tugas. Nah, sampai ada satu kata-kata beliau yang kayaknya jadi motivasi aku kali sampai sekarang. Kata Pak Muhidi itu, pertama, kalau bukan kita, siapa lagi? Kedua, kita tuh kalau mau perubahan, kita harus masuk ke dalam politik. Kalau misalnya kita tidak ada, maksudnya kayak masuk ke dalam politik, kita terpilih jadi anggota dewan atau kita jadi kepala daerah misalnya gitu kan. Nah, di sana kita punya power, punya kekuatan untuk melakukan perubahan. Misalnya nih, kita tidak mau masuk ke politik, kita juga tidak mau jadi kepala daerah misalnya gitu kan. Kita cuma jadi apa? Masyarakat biasa. Masyarakat biasa bisa apa sih? Iya, cuma bisa menyuarakan gitu kan. Kita protes ini, protes itu. Kalau misalnya pemimpinnya bukan yang capable atau bukan yang pro rakyat gitu. Iya, atau yang tidak amanah lah misalnya gitu kan. Iya, kita bisa menderita aja gitu kan selama periode kepemimpinannya kayak gitu kan. Makanya ya kita sebagai anak muda kalau memang mau perubahan, kita masuk ke dalam itu tuh, kita cari kekuatan kita lakukan perubahan gitu. Itu sih yang sampai sekarang kalau misalnya aku mikir tentang politik, masuk lah ya, kan aku perempuan, misalnya gitu kan, kayak apa sih aku perempuan kan, politik tuh pasti identiknya dengan bapak-bapak gitu kan, yang udah tua-tua, bapak-bapak gitu kan. Maksudnya kayak perempuan muda masuk politik, apa sih yang bikin aku tetap kita cobalah. Nah, itu kata-kata Pak Muhidi itu tadi sih. Iya, benar sih yang disampaikan sama Pak Muhidi. Uci juga teringat jadi quote-nya Ustaz Salim Afilah gitu kan. Kalau tadi kan kalau bukan kita siapa lagi. Nah, ada sebuah quotes yang memang jadi motivasi juga. Kalau dari Ustaz Salim Afilah itu lebih kurang punya kayak gini. Jika di sekelilingmu gelap, boleh jadi kamu adalah cahaya yang Allah maksud gitu. Nah, lebih kurang seperti itu ya Kak Kotrinnya. Jadi kalau misalnya kita tunggu yang lain gitu, sementara kita tetap mengutuk keadaan, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu, kenapa enggak kita? Dari kita mulainya gitu. Nah, benar sekali. Nah, jadi kan banyak nih, sekalipun itu mahasiswa FISIP yang harusnya nih lebih cerdas dari teman-teman yang lain gitu. Nah, bagaimana sih dari Kak Kotrin pribadi cara mengajak atau mengatasi teman-teman yang boleh dikatakan dalam tanda kutip alergi politik gitu ya, sangat alergi, menyatakan kalau kita kan bangga nih, oh aku PKS dong gitu ya, pembela rakyat gitu, bersama melayani rakyat gitu. Nah, tapi sebagian orang tuh memang sangat alergi, takut inilah itulah gitu, entah karena intimidasi alah-walam gitu. Nah, gimana cara Kak Kotrin mengajak mereka-mereka yang memang sangat alergi dengan politik gitu? Nah, dari pernyataan Kak Uji barusan mungkin bisa jadi ya, sewaktu mereka mahasiswa masih belum wisuda lah gitu kan, pasti ada tekanan dari kampus. Kalau misalnya mereka berpihak ke salah satu parpol atau aktif lah dalam
politik apa sih istilahnya, politik praktis ya? Ya, politik praktis ya. Jadi aku bisa memaklumi sih mereka merahasiakan itu tuh. Tapi kalau misalnya setelah lulus apa sih yang perlu dirahasiakan? Kalau bisa mereka lulus langsung terjun aja gitu kan ke politik kan. Nah, mungkin agak PR ya kita menyembuhkan penyakit alergi politik dari anak muda ini. Tapi menurut aku dan kayaknya semua partai selain PKS juga berpikiran yang sama gitu dengan memilih kader-kader muda yang baru, wajah-wajah baru yang kayaknya siapa ya dia kayak masyarakat pun nggak tahu gitu kan. Tapi mungkin itu yang bikin buat anak muda tuh semacam daya tarik gitu kan. Bisa kita tengok fotonya kalau misalnya baliho zaman-zaman dulu kayaknya di bawah tahun 2010 tuh kayaknya bapak-bapak ibu-ibu semua baliho partai ini kan. Ya usianya udah 40 ke atas semua rasanya. Maksudnya tuh kayak politik tuh emang tua-tua ya kayak gitu. Tapi sekarang coba lihat kayak di Kota Padang aja gitu kan. Masih kayak ini anak muda, mungkin umurnya 25, 30 atau di bawah 35 lah gitu kan, yang senyumnya masih cantik-cantik gitu kan ke cewek-ceweknya. Soalnya banyak juga kan caleg-caleg muda yang perempuan-perempuan gitu. Nah itu sih mungkin dari partai kayak mengkader calon-calon baru juga ya. Dan kalaupun nanti insya Allah terpilih gitu kan, nah wajah anggota dewan kita nih berseri-seri semua nih, muda-muda. Nah itu yang bikin ternyata anak muda nih ada corong gitu kan, ada celah, ada kesempatan juga untuk bergabung ke politik dan mereka bisa bikin perubahan. Benar sekali. Mungkin dengan adanya orang-orang katakanlah anak-anak muda yang duduk nanti di kursi DPRD sesuai dapil masing-masing gitu ya, nanti itu akan menjadi ketika kualifikasinya berkenan dengan masyarakat, maka itu semacam testimoni gitu ya untuk berikutnya bahwasanya ternyata muda itu bukan berarti dia tidak matang secara sikap, tanggung jawab gitu ya. Nah berarti kita memang benar-benar melihat dari kredibilitasnya bukan tergantung usianya gitu. Betul. Enggak jaminan juga dia udah tua tapi sikap dan tanggung jawabnya dan amanahnya belum matang, bisa jadi gitu. Nah jadi sangat bisa ya kita muda, kita berpengaruh, kita berperan, kenapa enggak gitu. Sedini mungkin untuk berperan di masyarakat. Nah bicara tentang politik ini kan benar-benar sebenarnya kan kita masuk ke dunia politik tentu sepakat dengan segala risikonya Kak Kotrin ya. Apalagi Kak Kotrin nih seorang alumni FISIP, juga kerja ya Kak ya, juga sebagai seorang ibu muda, dan juga sebagai seorang istri teman-teman. Nah ini luar biasa sekali Kak Kotrin nih, Masya Allah tertampar luar biasa. Mudah-mudahan bagi teman-teman di rumah yang juga sedang ibaratnya banyak di usia berapa sekarang Kak Kotrin? Aku 26 ya. Masya Allah, di usia 26 udah jadi istri, udah jadi ibu, dan sekarang jadi caleg lagi. Masya Allah, luar biasa banget, iri banget deh. Pokoknya teman-teman di rumah harus belajar nih dari Kak Kotrin pokoknya. Nah, kira-kira nih dari seorang Kak Kotrin, apa sih motivasi terbesar untuk ikut terjun ke partai politik? Karena kan luar biasa nih, baratnya sana sini, hoax sana sini, fitnah sana sini gitu. Apalagi Kak Kotrin sebagai seorang istri di rumah juga, ibu juga, anak juga masih ya, sebagai seorang anak bagi orang-orang tuanya, sebagai seorang si sulung, kakak-kakak. Nah gimana tuh? Apa motivasi terbesarnya untuk ikut terjun ke politik sampai pada akhirnya menjatuhkan pilihan gitu? Sebenarnya yang kalau misalnya motivasi kayak gabung pasti itu tuh ya sekedar kayak pengalaman aku sama Pak Muhidi tadi, diskusi sama Pak Muhidi dulu tuh kan. Tapi yang memantapkan aku, maksudnya kayak aku masukin berkas untuk pencalonan gitu kan. Yang pertama tentu ridho suami ya, karena kayak suami aku pun support gitu. Apalagi misalnya sekarang kan aku mulai ya kayak satu Muharram kita share poster lah buat nunjukin muka gitu ya. Kayak hari-hari besar tuh kan kayak suami aku juga support, minta dong posternya, nanti di repost kayak gitu kan. Ya walaupun
maksudnya kayak followers aku bukan followers suami aku kan bukan followers aku juga, tapi kayak melebarkan jaringan gitu aja sih. Nah itu sih, dan alhamdulillah suami aku support. Dan kalau misalnya kayak ketakutan, gimana ya, karena fenomenanya benar kan, suara perempuan yang sudah menjadi anggota dewan sekarang pun masih kayak dibungkam ya. Pertama mereka sedikit jumlahnya, dan ketika mereka mau menyuarakan tentang suara perempuan juga agak sulit kayak gitu kan. Jadi kayak lebih ke YOLO aja sih, maksudnya kayak jalani aja dulu, nggak usah dipikirin apa-apa gitu kan. Kayak aku masukin berkas pencalonan itu tujuannya untuk mengabdi gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak terpilih ya nggak masalah. Aku juga diminta kan untuk masukin berkas pencalonan tuh, jadi kayak kayaknya tidak ada penyesalan apapun ketika tidak terpilih gitu. Tapi nanti kalau misalnya terpilih, nah ya fokus utama aku itu menyuarakan suara-suara perempuan lainnya gitu. Ibaratnya keterwakilan perempuan ya. Ya benar sekali teman-teman. Jadi luar biasa di usia 26 sudah jadi istri, ibu, dan juga sulung bagi adik-adiknya, dan juga sudah terjun ke dunia politik. Luar biasa. Nih kalau teman-teman apa sih produktif nih? Definisi produktif benar luar biasa gitu, juga berperan aktif. Jadi mari teman-teman, ibaratnya penyakit yang memang harus kita sembuhkan ya. Jadi kita ngapain sih golput itu benar-benar nggak solusi sama sekali. Jadi yuk mari sama-sama seperti yang Uji sampaikan tadi, dan juga motivasi dari Kak Kotrin ketika wawancara, bahwasanya kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi ya Kak Kotrin ya? Karena waktu itu terus berjalan. Sekarang 26, besok ternyata udah 30 aja, besok lagi udah 35. Karena pemilu nih per 5 tahun kan Kak Uji? Iya benar. Kalau nggak sekarang nunggu 5 tahun lagi. Iya benar teman-teman. Jadi memang harus disegerakan kalau niat-niat baik tuh ya, termasuk menikah ya teman-teman nih. Kak Kotrin juga ya. Jadi bagi teman-teman yang di rumah, niat-niat baiknya harus disegerakan gitu. Nah jadi quotes terakhirnya tadi, kalau di sekelilingmu gelap, boleh jadi kamu adalah cahaya yang Allah maksud gitu ya. Oh iya, sekedar info nih. Aku ketemu dengan suami aku tuh waktu kampanye, maksudnya kampanye Pilgub yang aku sama-sama, kita satu tim gitu. Di tim perjalanannya. Jadi kayak kita ketemu di sana, karena kita biasa kerja profesional kan, maksudnya tidak ada rasa di awal, misalnya tidak ada yang menye-menye PDKT bla bla bla. Kita ketemu sebulan, langsung kayak melalui orang tua juga, melalui beberapa perantara juga, kayak kalian siap menikah, siap, gas langsung menikah. Berarti Kak Kotrin pada saat itu sebagai? Kalau aku tim medianya ibu-ibu BPKK untuk Umi Nelly kan waktu Pilgub kemarin. Nah suami aku bawa rombongan Umi Nelly, jadi kami jalan 2 mobil dulu. Iya, satu tim media, satu driver ya. Jadilah ketemunya di sana. Itu teman-teman berkahnya luar biasa. Mana ya, tahu kan? Politik ya, Masya Allah. Terjun ke politik kan ketemu jodohnya juga. Masya Allah. Itulah ibaratnya hadiah dari Allah. Salah satunya di dunia politik ya, salah satunya jodoh ya. Semoga teman-teman yang memiliki niat-niat baik juga akan ada kebaikan-kebaikan beranak pinak di dalamnya, insya Allah ya. Nah luar biasa sekali teman-teman. Oke, sekian dulu sesi. Ini sebenarnya banyak lagi tema-tema yang akan kita bahas ya sama Kak Kotrin. Ini luar biasa sekali yang multitasking ya, banyak yang akan kita kupas bersama beliau. Tapi kali ini kita sudahi sesi kisah kicauan sore berfaedah. Semoga teman-teman tetap tersibuhi ya, tersemangati untuk tetap memberikan suara terbaik di pemilu 2024 nantinya, karena satu suara kita menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini di 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.